Ketemu lagi kita masih terkait dengan revolusi pendidikan di Indonesia ya. Jadi topik saya kali ini mengambil judul ganti akreditasi perguruan tinggi, sistem akreditasi saat ini ya. Oke. Saya pasti pakai question mark dan kita lihat kira-kira apa penggantinya. Apakah bisa digantikan dengan panduan mutu dan negara-negara mana saja yang sudah menggunakan seperti itu. Dan ya tentu kita tahu bersama bahwa sistem pendidikan itu tetap harus ada satu standar mutu ya. Cuma metode yang selama ini kita gunakan adalah dengan melakukan asesmen dalam bentuk akreditasi. Nah, apakah ini masih relevan atau tidak? Nah, ini yang mungkin saya ingin coba bahas sedikit. Selama ini sudah berlangsung sekian lama ya, mulai selama ini untuk perguruan tinggi itu ada BANPT, itu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan sekarang sudah ada tambah lagi dengan lembaga akreditasi mandiri. Nah, sejauh mana pendapat kami atau pengalaman kami berkutat dengan sistem akreditasi yang telah ada selama ini mungkin ada sedikit pandangan bahwa apa masih perlu diteruskan atau bagaimana, ataukah kita sudah harus mengganti. Nah, untuk mengontrol mutu apa yang bisa kita lakukan, dan mungkin ini saya juga membandingkan dengan beberapa negara yang maju yang berhasil dalam pendidikannya. Oke, kita lihat di sini ya. Ini revolusi pendidikan Indonesia mengganti akreditasi dengan panduan mutu. Apakah itu bisa dengan melihat analisa kelemahan akreditasi, kemudian keunggulan panduan mutu dan contoh dari negara-negara maju. Oke, mari lihat. Kelemahan sistem akreditasi ini ada berapa poin saja yang saya coba ambil ya. Ini juga diambil juga dari AI ya, ChatGPT, tapi juga dikoreksi berdasarkan pengalaman kami. Jadi kelemahan sistem akreditasi saat ini yaitu administrasi yang berlebihan. Jadi kita lihat kita harus mempersiapkan berbagai macam administrasi, kelengkapan ya, ada banyak sekali dokumen administrasi yang kita harus sediakan ya. Itu untuk memenuhi target-target. Misalnya kita terakhir sekarang ini kan ada akreditasi unggul ya, yang itu kalau dulu itu A dan B dan C ya, dan tidak terakreditasi. Selama ini kan ada 4 yang sudah berjalan, itu akreditasi paling tinggi A, B, C dan tidak terakreditasi, tapi kemudian dirubah menjadi unggul ya. Jadi unggul itu untuk sistem akreditasi di Indonesia yang paling tertinggi dan baik sekali serta baik ya. Nah, ini yang kondisi saat ini. Nah, dalam mencapai atau untuk memenuhi atau mendapatkan akreditasi itu ada banyak administrasi yang mungkin kalau tidak dapat saya sebutkan satu-satu, yang sangat menyita waktu dari para pimpinan dan juga tentu para dosen. Ya, dosen harus berkutat untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang umumnya bersifat administrasi, itu banyak ya. Kemudian kelemahan sistem akreditasi nasional saat ini yaitu hanya fokus pada dokumen, bukan pada hasil nyata pendidikan. Padahal kan sebenarnya outcome-nya tertulis jelas-jelas bahwa berapa lama mahasiswa kita setelah tamat itu langsung mendapat kerja, kemudian waktu tunggu maksudnya, kemudian berapa gaji pertama yang dia peroleh. Nah, ini jadi problem di sini. Jadi dokumen administrasi ini dengan melihat outcome yang kita harapkan itu waktu tunggu dia mendapat pekerjaan itu, dan kemudian gaji yang dia peroleh, sudah sekian lama kami tidak melihat ada peningkatan yang sangat signifikan soal waktu tunggu dan gaji pertama yang dia terima. Itu bahkan beberapa survei kami itu masih cukup banyak, itu masih setara dengan UMR seorang lulusan sarjana ya. Kemudian waktu tunggu juga masih ada yang lama ya, masih lebih besar dari 6 bulan. Ini satu problem yang yang harus dilihat, bahwa sistem pemenuhan administrasi ini dengan outcome yang kita harapkan itu masih belum berkorelasi positif.
Sehingga ya mungkin ini apakah ini sementara dosen itu sudah sangat tersita waktunya dengan mengurus berbagai macam administrasi, belum lagi yang lain-lain ya. Ini yang menjadi satu kelemahan daripada sistem akreditasi yang saat ini kita pakai bersama ya. Oke, kemudian tidak mencerminkan kesiapan lulusan dalam dunia kerja. Ya, seperti saya katakan tadi, itu diukur daripada waktu tunggu. Waktu tunggu itu artinya waktu tunggu berarti lulusan kita itu lama dapat kerja. Artinya boleh dikata ya, kalau dia lama dapat kerja artinya berarti skill atau ilmu yang dia dapatkan, kompetensi yang dia dapatkan belum dibutuhkan di pasar kerja. Sebab kalau kompetensinya dibutuhkan di pasar kerja, pasti belum tamatun dia sudah diambil ya. Jadi ini yang menjadi belum mencerminkan kesiapan lulusan dalam dunia kerja ya. Dan yang keempat adalah penilaian sering subjektif dan kurang transparan. Kadang-kadang ya sudah, kalau ada ya namanya juga manusia, asesor datang, kemudian ya bisa saja berbagai tipe asesor, bisa saja ya ada data yang sebenarnya bisa baik, tapi ya karena subjektif daripada asesor ya ini seringkali juga menjadi kendala ya, menjadi kendala dalam penilaian. Itu tidak bisa dipungkiri. Sehingga capaian mutu ini tidak tercapai. Jadi inilah 4 poin pokok kelemahan sistem akreditasi. Nah, sekarang mari kita lihat keuntungan jika kita menggantikan akreditasi dengan panduan mutu. Artinya sistem akreditasi kalau menurut saya ya sudah itu di stop, dihentikan saja, karena ya kita lihat sudah sekian lama atau tidak punya korelasi yang positif, yang signifikan ya. Punya korelasi tapi sangat kurang signifikan. Karena berbasis administrasi lebih banyak ya. Nah, sementara kalau panduan mutu itu kita dosen tidak perlu, tinggal pemerintah mengeluarkan regulasi bahwa mutu pendidikan di Indonesia, satu universitas di Indonesia ini adalah begini gitu ya. Nah, kemudian itu panduan mutu ini yang akan kita ikuti dan tidak perlu digunakan sistem asesmen seperti yang dilakukan ya. Pemerintah mungkin melakukan pemeringkatan saja ya. Nanti ada jadi panduan mutu ini yang menjadi semacam arahan panduan bagi universitas untuk dia mengejar prestasinya dia. Karena apa? Yaitu karena lewat panduan mutu ini nanti akan ada yang kedua yang kita sebut pemeringkatan. Bisa pemeringkatan global sebagai tolok ukur kualitas, juga pemeringkatan lokal. Pemeringkatan ini ya sudah nanti itu dilakukan secara reguler dilakukan oleh pemerintah Indonesia, bahwa dia mengeluarkan bahwa ya ini yang sudah baik, universitas ini yang terbaik di Indonesia gitu. Nah, kemudian ya kita juga menggunakan pemeringkatan lembaga-lembaga pemeringkatan global seperti World Class University atau THE atau Webometric. Nah, ini ada lembaga-lembaga pemeringkatan yang menilai mutu dan kualitas daripada satu universitas tanpa kita harus menyiapkan semua dokumen. Ya kita cukup bekerja saja, karena nanti sebentar dalam topik selanjutnya saya akan bahas terkait apa-apa saja yang dinilai oleh lembaga-lembaga pemeringkatan dalam dia membuat satu pemeringkatan universitas di dunia. Nah, Indonesia juga seperti itu, cukup mengeluarkan panduan mutu, kemudian dia melakukan pemeringkatan seperti lembaga-lembaga pemeringkatan seperti Webometric, kemudian World Class University, kemudian THE dan lain sebagainya. Ada banyak yang lembaga pemeringkatan yang cukup baik untuk bisa menilai satu kualitas dari perguruan tinggi. Nah, ini mutu ini yang dinilai. Jadi apa yang dinilai itu apa? Cuma sumber daya manusianya, kemudian kemampuan risetnya, selain infrastruktur tidak banyak. Kalau yang sekarang, kalau yang BAN-PT dan Lamtek kan ini cukup lumayan gitu. Banyak sekali administrasi yang harus dipenuhi ya. Nah, sehingga dosen sangat tersita waktunya untuk itu. Sementara pemeringkatan global kan, atau nanti Indonesia akan membuat lembaga pemeringkatan ini. Nah, situ dia akan membuat panduan mutunya itu silakan dikeluarkan, dan kalau mau ya tadi yang pastikan itu sumber daya manusianya, berapa banyak profesornya, berapa banyak doktornya, berapa banyak
Apalagi kalau pangkat ini kita sudah tidak seperti sekarang ini ada jabatan dan pangkat itu, jadi cukup saja satu aja ya, sama dengan negara-negara di ASEAN aja tidak ada seperti di Indonesia. Hanya Indonesia aja yang sedikit ya terlalu ribet, terlalu banyak, itu ada mesti ada kenaikan jabatan, kenaikan pangkat ya. Di luar negeri kan, atau jangankan luar negeri, di seputaran kita aja ASEAN, Malaysia, Brunei, Kamboja, Vietnam dan lain sebagainya, Thailand, itu tidak ada, cuman ada dosen junior, dosen senior, asisten profesor, profesor, sudah selesai, associate profesor dan profesor. Kita ini, dan setiap kali permindahan jabatan termasuk gaji juga, saya sudah bahas dalam postingan saya sebelumnya, saya tidak mengulang lagi. Jadi panduan mutu ini ada, jadi selain pemeringkatan global, kita menggunakan pemeringkatan global sebagai tolak ukur, juga mengurangi beban administrasi bagi dosen. Kemudian kurikulum lebih fleksibel, berbasis ya kebutuhan industri. Tidak lagi kita harus dituntut dengan harus A. Masa kita seluruh Indonesia harus persis sama gitu. Sementara tidak ada diberi kesempatan untuk persaingan. Nah, saya bersyukur Menteri sekarang ini mulai melihat hal itu ya. Sebenarnya kemarin ada kurikulum kampus merdeka, tapi sepertinya implementasinya kurang smooth lah, karena ya ini masih debatable juga terkait kebebasan dalam penyusunan kurikulum. Nah, sekarang dengan adanya panduan mutu, silakan ya, yang penting tentu ada dalam panduan mutu itu ya, misalnya teknik sipil atau teknik kimia atau ekonomi, itu dia ada core-core yang harus dia harus jaga, harus ada mata-mata kuliah tersebut. Sisanya dia berkembang dengan kebutuhan industri, berinovasi terus untuk supaya lulusan kita itu bisa langsung terserap pasar kerja, waktu tunggu tidak ada. Inilah keuntungan panduan mutu daripada bandingkan dengan sistem akreditasi yang berbelit ya. Nah, sekarang contoh implementasi di negara maju. Kita lihat di Finlandia, pendidikan itu berbasis otonomi kampus tanpa beban administrasi. Ini sangat bebas. Amerika Serikat, universitas top fokus pada ranking dunia, bukan akreditasi lokal. Ya, itu memang tidak diperlukan. Malah kita yang coba-coba untuk mendapatkan license dari ABET dan lain sebagainya. Dan itu harus bayar mahal. Bayangkan kita harus keluarin untuk akreditasi kita kemarin, AUN aja itu bukan akreditasi, hanya semacam assessment itu dari AUN aja di negara-negara ASEAN itu. Ini aja kita harus mengeluarkan uang lumayan ratusan juta. Apalagi kalau kita mau ambil yang ABET dan lain sebagainya, itu kita harus mengeluarkan uang ratusan juta. Jadi ya coba kita bayangkan untuk mendapatkan akreditasi. Padahal kita cukup ranking dunia kan kita tidak perlu bayar, dia yang menilai sendiri ya. Kita cukup bekerja ya, kriteria yang dia butuhkan itu aja yang kita butuhkan, yaitu cuma sumber daya manusia, profesor dengan penelitian, dengan berapa banyak anggaran penelitian, kerjasama industri, prestasi paten dan lain sebagainya. Hanya itu yang dibutuhkan oleh seorang dosen ya. Dia akan bekerja untuk itu. Singapura, standar pendidikan mengikuti kebutuhan industri tanpa regulasi ketat. Jadi industri mau ke A, banyak ke A. Saya ingat juga di Kumamoto ya, jadi di Universitas di Jepang salah satu, di sana ada pabrik ada pabrik nanoteknologi atau apa sebagainya. Di universitas itu dibukalah prodi yang terkait dengan untuk menunjang industri nanoteknologi misalnya. Ini yang kurikulum yang fleksibel tanpa harus ada regulasi yang sangat ketat, yang seperti yang kita lakukan selama ini oleh BANPT dan lembaga akreditasi mandiri. Jadi itu Jerman, evaluasi berbasis employable lulusan, bukan sekadar kepatuhan pada administrasi. Jadi lihat, ini contoh negara-negara maju bahwa begitu fleksibelnya satu sistem kurikulum yang selalu beradaptasi dengan kebutuhan industri ya. Jadi kalau kita sekarang ini kan administrasi ya, sebaiknya kalau saya sangat sarankan itu kalau saya pribadi, pendapat pribadi, sebaiknya kita menggantikan sistem akreditasi dengan sistem panduan mutu. Kemudian mutu itu
mutu yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, tentu dia berkolaborasi positif atau punya relasi positif dengan sistem pemeringkatan lembaga-lembaga akreditasi dunia, ya. Jadi itu yang mungkin yang menjadi ini. Nah sekarang pada akhirnya kita lihat sampai pada kesimpulan, perlukah Indonesia berubah? Ya jelas, akreditasi harus diganti dengan sistem berbasis hasil nyata, tidak lagi dengan administrasi yang korelasi atau ininya tidak signifikan berpengaruh pada outcome daripada kualitas pendidikan kita, yaitu lulusan yang cepat dapat kerja dan mendapat gaji yang tinggi. Ini yang menjadi, karena apa? Karena dibutuhkan di pasar kerja. Kemudian dosen harus fokus mengajar dan meneliti, bukan mengurus administrasi. Ini yang ingin saya tekankan. Saya berharap Menteri sekarang ini, kalau melihat beberapa pernyataannya, ya seperti ini, dia mendukung dengan apa yang saya sampaikan ini, karena memang konsep beliau sudah cukup berpengalaman dalam dunia pendidikan, juga di dalam kepemimpinan di kementerian. Saya berharap ini akan menjadi satu angin segar baru di dalam perubahan sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, panduan mutu berbasis pemeringkatan global adalah solusi terbaik. Jadi ini yang ingin saya tekankan, kita cukup dengan panduan mutu yang berbasis pada pemeringkatan global adalah solusi terbaik. Nanti sebentar saya akan bahas terkait panduan mutu atau yang apa yang dibutuhkan agar supaya universitas kita masuk dalam peringkat internasional, ya, global, ya. Itu yang nanti saya akan bahas dalam topik yang berikut setelah topik ini. Kemudian Indonesia harus meniru sistem negara maju untuk meningkatkan daya saing. Jadi inilah empat kesimpulan saya yang mungkin ini bisa jadi bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan agar supaya sistem pendidikan di Indonesia terjadi perubahan yang lebih cepat, di mana cepat beradaptasi dengan kebutuhan pasar, di mana kebutuhan pasar adalah perkembangan industri saat ini yang harus secepatnya diantisipasi oleh para pengambil kebijakan di pendidikan tinggi dan juga bagi kita para dosen. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.